Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Safri Andi di channel Al.Andawi Andi. Kali ini kita akan masuk kepada kajian konsultasi tentang judul yang akan ditampilkan. Kita bersama salah seorang mahasiswa calon magister program studi ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Studi Islam Winsu Medan. Baik, namanya siapa? Fatih Humaydi. Fatih Humaydi. Masya Allah. Humaydi, apa yang ingin Humaydi keluhkan, pertanyakan di seputar tentang rencana masuk kepada penelitian tesis yang akan Humaydi lakukan? Mohon izin Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya ingin mengangkat salah satu subtema yang mungkin bisa berkaitan dengan masalah living Quran, Ustaz. Karena yang selama ini saya lihat judul-judul tesis khususnya di jurusan kita ini hampir rata-rata jarang membahas living Quran atau mungkin belum ada gitu, Ustaz. Menarik itu temuan. Ini lagi eksis-eksisnya nih di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan kita insya Allah memang mau bermitra dan berpartner dengan teman-teman di SUKA dalam ilmu Al-Quran Tafsir pada living Quran. Coba bisa kan jelaskan maksud dari living Quran itu gimana? Living Quran itu upaya untuk menghidupkan Quran di masyarakat. Oke, pas. Sekarang yang berkaitan dengan kamu punya rencana judul yang mau dimajukan, silakan. Ya, Ustaz. Judul yang saya ingin saya kedepankan itu ialah metode Hattaiyah dalam pembelajaran qiraatil Quran. Ustaz. Bentar. Hattaiyah. Coba jelaskan Hattaiyah. Kalau saya agak lupa sedikit, Ustaz. Cuma kalau secara garis besar ini gini, Humaydi, Ustadz kasih jalan biar Humaydi dan penonton YouTube sekalian di saat menjumpai judul itu nyambung. Nggak ada masalah sih ketika kita mengawali judul dulu, tapi ada satu hal yang menjadi barometer agar judul itu betul-betul duduk dan bisa kita majukan. Apa dia? Pertama, yang perlu kita tanyakan, apa sih yang membuat kita tertarik kepada yang kita lihat tadi, hingga dia menjadi menarik untuk kita angkat dalam rencana penelitian kita? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hal yang menarik tadi membuat kita tertarik untuk mengangkatnya? Yang ketiga, berawal dari masalah. Ya, tepatnya gini Humaydi. Untuk gampangnya Humaydi menuju kepada penjabaran sesuatu yang akan dilakukan penelitian, maka diawalilah ini semua dengan permasalahan. Masalahnya apa? Masalah inilah yang muncul hingga membuat kamu tertarik. Ketika muncul masalah ini kan menarik ini. Menarik dalam pembicaraan orang-orang. Tapi ingat yang satu hal, berbicara masalah itu jangan tertumpu kepada hal yang tidak enak. Ternyata yang enak pun itu jadi masalah. Hal yang membahagiakan pun itu jadi masalah. Jangan selama ini kita tumpu masalah itu kepada hal yang menderita. Contoh, hal yang bahagia itu apa? Ketika Fatih mempunyai pandangan kepada seorang wanita cantik jelita. Ini hal yang menarik, wanita cantik. Cantik juga hatinya, paras tingkah lakunya mulia, hingga membuat menjadi hal yang menarik dan membuat Humaydi tertarik. Ada seorang wanita cantik, kemudian menjadi menarik, hingga akhirnya membuat kita jadi tertarik. Dan inilah yang menjadi masalah. Masalahnya di mana, Ustadz? Ya biasanya Humaydi bisa tidur kok. Gara-gara mikirkan cewek cantik jelita tadi, tak bisa tidur. Siapa bilang itu cewek
menakuti kita, enggak, tapi kita menjadi masalah ya Allah, andaikan ia jadi calon istriku. Ya Allah, andaikan ia bersamaku hidup sampai akhir hayat, menghadirkan anak-anak yang soleh dan soleha bersamanya. Sampai kamu nggak bisa tidur, sehingga datangnya waktu subuh. Masalah kan? Ternyata wanita cantik itu menjadi masalah bagi Humaydi, sehingga Humaydi tertarik karena hal yang menarik pada dirinya, dan ini menjadi permasalahan, dan inilah yang akan diangkat ke permukaan, menjadi sebuah judul. Eksistensi wanita cantik dengan kecantikan hatinya dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini misalnya judul umum lah, ya, gitu, judul umum ya, paham ya? Paham ya? Ya sekarang coba ceritakan sama Ustadz, apa yang membuat kamu tertarik? Ketika Ustadz menanyakan apa yang membuat tertarik, pasti ada sesuatu yang menarik. Kenapa dia menarik? Jadi pembincangannya masalah. Tadi Ustadz jadi contohkan kecantikan dan lain sebagainya. Silakan. Jadi seperti ini, Ustadz. Khususnya di suatu lembaga pendidikan yang saya katakan ini pesantren, ketika menerima santri baru, khususnya mereka kan datang dari berbagai macam latar belakang, dan hampir kalau saya bilang seperempatnya itu membaca Quran pun masih sulit, karena di antara mereka ada yang tinggal di pedalaman-pedalaman. Nah, jadi ada salah satu metode yang dimana metode ini tidak perlu waktu yang cukup lama, sekitar 3 bulanan, yaitu metode Hatta-Iyah, dan ini sudah terbukti. Terbukti banyak daripada anak-anak baru ini yang awalnya tidak pandai baca Quran, akhirnya bisa. Ada metode Hatta-Iyah nih ya. Lalu itu mau dipertanyakan. Iya, begitu, karena kan pada umumnya masyarakat sering memakai metode Iqra, di mana-mana Iqra seperti itu. Ini Hatta-Iyah. Jadi pertanyaan Hatta-Iyah itu apa sih? Gitu. Iya. Oke, baik. Jadi Ustadz klasifikasikan dulu. Ustadz dudukkan dulu. Pertama, penglihatan Humaydi ketika di suatu masyarakat yang banyak tidak bisa membaca Al-Quran. Sehingga kehadiran pesantren ini memberikan wadah untuk mereka terselesaikan masalahnya dari nggak bisa baca Quran menjadi bisa baca Quran. Kedua, masyarakat yang tadinya belum masuk pesantren nggak bisa baca Quran, ketika masuk ke pesantren ini bisa baca Quran, itu menggunakan metode apa? Ternyata dapat metode Hatta-Iyah. Ketiga, bagaimana sih Hatta-Iyah ini berperan sehingga metode yang sederhana ini bisa memberikan muatan percaya diri kepada masyarakat yang malas atau gak bisa dan atau gak mau baca Quran, akhirnya mereka terundang bisa mau baca Al-Quran. Inilah kajian tesis. Kalau hanya menjabarkan Hatta-Iyah itu apa, itu masih di wilayah skripsi. Hanya di seputar apa. Tapi ketika kita bongkar bagaimana Hatta-Iyah ini bisa menghipnotis yang malas jadi rajin, yang nggak mau menjadi mau, ya kan? Yang nggak berpikir bangkit jadi bangkit. Inilah yang kamu bongkar nanti Hatta-Iyah. Inilah yang Ustadz arahkan, modelnya adalah tesis. Dari apa skripsi, bagaimana tesis, mengapa disertasi. Nah, mengapa itu nanti baru dibuat lagi muatan. Muatannya apa? Biasanya itu terjadi, ya, kok bisa, yang selama ini metode itu udah bagus, berapa tahun kemudian kok nggak bagus, mengapa itu terjadi? Lebih dalam, ternyata di situ ada perubahan mindset masyarakat yang beralih dari tradisional kepada modernitas, modernisasi, kehidupan modernisasi, sehingga akhirnya metode itu nggak berfungsi. Tapi bagaimana biar bisa berfungsi dan
Mengapa ia tidak berfungsi? Maka dihadirkanlah improvisasi dari metode ini, tetap digunakan tapi dikembangkan. Maka lahirlah teori baru. Itulah dalam kajian disertasi. Berawal dari mengapa. Tapi kita tesis bagaimana. Nah, bagaimana ataiyah ini kok bisa dapat? Padahal ditengok-tengok agak-agak bedanya, misalnya sepengetahuan Ustadz gitu loh. Seperti metode Iqra. Tapi kok bisa? Inilah dimuatannya dibongkar oleh Fatih Humaidi. Paham maksud Ustadz? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang mau ditanyakan? Udah jumpa tadi kan, udah duduk kan? Sekarang metodologi penelitiannya. Apa yang mau ditanyakan? Tentang proses daripada. Pertama, kalau udah bicara tentang penelitian, metodologi penelitian, pertanyaan pertama, ini jenis penelitian apa, Ustaz? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Humaidi mau arahnya kemana itu? Kualitatifkah atau kuantitatifkah? Sebenarnya secara mengenai tentang lapangan. Oke. Nonton YouTube, penggemar setia dan penggemar baru di channel al.andawi.andi, ada yang perlu kita jelaskan bahwa dalam kualitatif itu ada 2 metode yang digunakan.